Jangan lupa support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, bertemu kembali bersama saya Dinda Ayu Pratiwi di dalam program Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 30 April 2021. Berbagai informasi menarik dan terkini akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Beredar berita hoax mengenai pembagian uang tunai dan sembako untuk yayasan dan lembaga penerima hibah dari Bupati Kabupaten Ketapang. Kasubag protokol saat dikonfirmasi tim Ketapang TV Jurnal angkat bicara. Akhir-akhir ini beredar berita hoax melalui pesan WhatsApp dan surat hoax mengenai bantuan uang tunai, pembagian sembako yang mengatasnamakan Kasubag Protokol Pemda Ketapang, bertanda tangankan Bupati dan kop surat dari kantor Bupati, yang ditujukan kepada yayasan atau lembaga penerima hibah dari Bupati Ketapang. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan untuk mengkonfirmasi kebenaran isu tersebut dengan menemui Marcelus Dedi selaku Kasubag Protokol Pemda Ketapang angkat bicara. Jadi sebenarnya tidak ada seperti itu. Jadi surat yang beredar tersebut adalah hoax atau surat palsu atau bohong ya. Jadi itu tidak benar bahwa Bupati akan membagikan uang sebesar 5 juta rupiah sembako, kebutuhan dan perlengkapan sekolah, juga perlengkapan sholat dan mengaji ya. Jadi itu tidak benar intinya. Jadi melihat dari surat ini tertanggal 28 April 2021 ya, 2 hari yang lalu artinya kan. Nah kemarin tanggal 29 April 2021 saya diberitahu oleh kabak saya, dikonfirmasi bahwa apakah benar saya ada membuat surat semacam itu dan melakukan kontak kepada yayasan atau lembaga lain nih. Jadi meminta konfirmasi ke saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya tahunya kemarin, 1 hari setelah keluarnya surat tersebut. Jadi untuk seluruh masyarakat, saya menghimbau agar jangan terlalu cepat percaya terhadap berita-berita seperti ini. Jadi dikonfirmasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerugian material ataupun moral ya. Beruntung 1 hari setelah keluarnya surat tersebut cepat diketahui, sehingga tidak merugikan oknum-oknum dan memperkeruh suasana di bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktara Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR RI, Kalawi, hadir melakukan peletakan batu pertama asrama mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU, Kalimantan Barat. Ia menyebut pembangunan asrama ini sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda di Indonesia baik melalui jenjang pendidikan perguruan tinggi juga pondok pesantren. Didampingi Wakil Bupati Kuburaya, Sujiwo, Kapolres Kuburaya AKBP Yani Permana, dan sejumlah pengurus kampus Universitas Nahdlatul Ulama, Dirjen Perumahan PUPR Kalawi meletakkan batu pertama asrama mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Ia menyebut jika pembangunan asrama ini sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda di Indonesia, baik melalui jenjang pendidikan perguruan tinggi maupun pondok pesantren. Kalawi juga menjelaskan jika pihaknya selama ini telah membangun 2 rusun, yakni Rusun Sekolah Tinggi Agama Islam di Kabupaten Mempawah dan Rusun Pondok Pesantren Darul Fadilah di Kabupaten Ketapang. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan rusun ini merupakan bagian dari program Sejuta Rumah berdasarkan arahan Menteri PUPR. Diperuntukkan yang pertama untuk MDR, jadi masyarakat yang berpenghasilan rendah, warganya Pak Bupati ini, itu masih banyak kita di Indonesia itu masih jutaan, 7,8 juta yang punya rumah, ya, yang hunian ya, hunian layak. Artinya kita akan dorong untuk bisa mereka mempunyai hunian yang layak dengan program Sejuta Rumah. Salah satu rumah susun ini itu LDR, dan untuk tadi ASN TNI Polri untuk asrama mahasiswa yang lagi diusulkan sama pondok pesantren juga ya, seminari untuk asrama pendidikan beragama, agama apa saja yang kita akan
Jadi kita kasih stimulan namanya. Ya kalau untuk asrama itu stimulan memberikan contoh. Kalau dia mau memberikan ini loh, kalau mahasiswa itu lebih bagus kualitasnya dengan tinggal di rumah hunian yang layak, yang bagus, dibuatkan asrama. Dan nanti silakan kalau udah jadi lihat, bukan seperti rumah susun. Sudah pernah lihat rumah susun PUPR? Itu seperti apartemen, ya. Juga lantainya piramid, ya. Sudah lengkap dengan furniturnya. Udah mahasiswa tinggal bawa tas doang. Tinggal di situ ada meja, ada lemari. Ya, jadi ini memang salah satu upaya pemerintah program Bapak Presiden ini untuk meningkatkan kualitas daripada lulusan dari perguruan tinggi, ya, dengan pendidikan bersama lainnya. Sementara Wakil Bupati Kuburaya, Sujiwo, berharap dengan adanya asrama Rusunawa Universitas Nahdlatul Ulama ini bisa menambah daya tarik kampus sehingga ke depannya diharapkan akan semakin banyak mahasiswa yang ingin sekolah atau kuliah di kampus ini. Dirjen Perumahan, dan juga ucapan terima kasih kepada Ketua Komisi 5 Bapak Lasarus, karena memang dari kunjungan beliau ke sini dan beliau memberikan hadiah ini karena ini memang suatu kebutuhan, dan harapan kita ke depan mudah-mudahan masih ada program-program lain dari Dirjen Perumahan, terutama untuk di kampus dan di pondok pesantren atau di seminari atau di komplek-komplek agama lain yang memang ada boarding school atau mahasiswa atau santri yang minat di kampus atau pondok tersebut. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat untuk UNU dan Kabupaten Kuburaya. Mudah-mudahan dengan adanya rusun ini, kampus ini akan lebih menarik peminat untuk bisa sekolah atau kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama ini. Sementara itu, pihak Universitas Nahdlatul Ulama menyambut baik perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena telah berjuang membangun pendidikan di Kalimantan Barat, salah satunya melalui didirikannya Rusunawa tersebut. Dari Kota Pontianak, Dinda Ayu Pratiwi, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Kalangan dunia maya dihebohkan dengan temuan babi ngepet di daerah Depok, Jawa Barat yang viral beberapa hari silam. Ternyata berita tersebut hanyalah hoaks, dan dalang dari cerita ini pun ditetapkan sebagai tersangka. Denger kan lu? Kartu dia. Lu buntungin kaki lu di sini. Atuh, aku minta kaki lu. Heboh beredar di dunia maya. Temuan babi ngepet di daerah Depok, Jawa Barat yang tak hanya menggemparkan masyarakat sekitar, namun juga menggemparkan satu Indonesia. Babi tersebut kemudian ditangkap oleh warga Kelurahan Bedahan dengan cara telanjang atas anjuran salah satu warga. Masyarakat yang penasaran berkerumun di sekitar tempat babi tersebut dikurung dan muncullah berbagai anggapan dari warga sekitar. Atas usulan dari seorang warga, yang mana ia meminta agar babi tersebut dibunuh dan dikubur. Nah, yang kita khawatirkan semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya. Jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan. Sehingga nanti kalau sudah mati, keluarganya datang, pasti namanya keluarga, anaknya hilang pasti datang. Selang beberapa lama, polisi datang untuk mengusut kejadian ini dengan meminta keterangan warga dan menggali kuburan babi tersebut. Setelah diselidiki, ternyata babi tersebut bukanlah babi ngepet, melainkan babi biasa yang sengaja dibeli secara online oleh warga berinisial AI dan sejumlah temannya. Ternyata Babi beneran. babi beneran. Ini dari Bapak Polsek Sawangan membuktikan bahwa ini bukanlah babi jadi-jadian. Nah, itu babi kecil. Nih palanya tuh. Setelah ditangkap pihak kepolisian, AI mengaku merencanakan hal ini karena ingin terkenal. Hari ini kita merilis pengungkapan berita bohong tentang babi ngepet yang ada di Polsek Sawangan, Polres Metro Depok.
Jadi kami sampaikan bahwa semuanya yang sudah viral 3 hari sebelumnya itu adalah hoax, itu berita bohong. Saya sampaikan bahwa kasus ini berawal dengan adanya cerita masyarakat sekitar merasa kehilangan uang. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kemudian dari tersangka ini merekayasa dengan memesan secara online seekor babi dari pecinta binatang yang dibeli harganya 900.000, kemudian ditambah biaya ongkos 200.000. Supaya dia lebih terkenal di kampungnya, karena ini merupakan salah satu tokoh lah sebenarnya, tapi tokoh juga tidak terlalu terkenal, supaya dia dianggap saja. Bukan main-main, tersangka diancam dengan pasal 14 ayat 1 atau 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Paulina Piling, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dinda Ipratiwi beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.